Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman di YouTube dan juga Instagram saya tentang ada nggak sih dampak yang dirasain dari teman-teman Atsubi di Jerman dari perang Rusia Ukraina yang masih sampai sekarang ini berkecamuk. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu saya mau mulai dulu dari perang Rusia Ukraina. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, perang Rusia Ukraina ini sudah berlangsung cukup lama dan memberikan dampak yang luar biasa bagi ekonomi global. Dan apa sih hubungannya krisis di Jerman dengan perang Rusia Ukraina? Jadi jawabannya adalah Jerman adalah salah satu negara di Eropa yang menggunakan sumber energi listrik dan juga bahan bakar minyak yang langsung didatangkan dari Rusia. Dan karena perang Rusia Ukraina ini, penyaluran sumber energi listrik dan juga bahan bakar minyak dari Rusia itu dihentikan. Dan solusinya bagaimana? Pemerintah Jerman mulai bulan Agustus tahun 2022 ini kembali menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara atau fosil yang sudah lama dihentikan karena penggunaan pembangkit listrik tenaga fosil atau batu bara ini sangat bertentangan dengan komitmen untuk kesehatan lingkungan. Dan mau tidak mau, untuk bisa bertahan di tengah krisis energi yang melanda di tengah perang ini, pemerintah Jerman kembali menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk bisa bertahan di tengah krisis. Seperti itu teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, contohnya di Indonesia, di mana penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik adalah tidak baik untuk lingkungan karena banyak dampak negatif, dampak buruk yang ditimbulkan dari pembangkit listrik tenaga fosil ini. Seperti itu teman-teman. Seperti contohnya yang pertama adalah rusaknya lingkungan akibat aktivitas tambang. Kemudian dampak yang kedua adalah udara yang tercemar atau kotor akibat pembakaran batu bara tersebut. Kemudian yang ketiga ada penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga batu bara tersebut mengalami gangguan sistem pernafasan, dan itu sangatlah tidak baik untuk kesehatan warga dan teman-teman yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tersebut. Dan dampak negatif yang keempat yang pernah saya baca di berita tersebut adalah ketika pengiriman dari tambang menuju pembangkit listrik tenaga batu bara tersebut, terkadang di saat pengiriman di tengah laut, batu bara tersebut berjatuhan. Seperti itu teman-teman, dimana ketika batu bara tersebut berjatuhan di laut dan bisa merusak terumbu karang. Jadi secara umum pembangkit listrik tenaga fosil atau batu bara ini bisa merusak ekosistem yang ada, seperti itu teman-teman, dan sangat berdampak buruk untuk lingkungan. Itulah sebabnya kenapa pembangkit listrik tenaga batu bara di Eropa sempat dihentikan. Kemudian menjawab pertanyaan teman-teman tadi, apakah ada dampaknya dari perang Rusia Ukraina ini kepada teman-teman yang sedang Ausbildung atau belajar sekolah di Jerman? Jawabannya adalah ada, tapi tidak terlalu signifikan, seperti itu teman-teman. Jadi krisis energi yang sedang melanda di Eropa ini menyebabkan harga bahan bakar minyak dan juga listrik itu meningkat tajam, di mana dengan meningkatnya harga atau biaya bahan bakar minyak dan juga listrik tersebut menyebabkan meningkatnya juga harga kebutuhan pokok, seperti itu teman-teman. Seperti yang sudah saya amati di supermarket di Jerman, banyak barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Kemudian dampak yang berikutnya yang kita sebagai Atsubi di sini rasakan adalah meningkatnya biaya sewa wunung. Jadi karena sumber energi listrik dan juga bahan bakar minyak itu naik, menyebabkan biaya sewa wunung atau tempat tinggal juga mengalami kenaikan. Dan lebih parahnya lagi, Jerman terancam di musim dingin tahun ini tidak bisa menggunakan pemanas ruangan. Dan solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini di Jerman dengan cara berhemat dan tidak sering melakukan perjalanan. Biaya perjalanan mulai
bulan September tahun ini akan mengalami kenaikan karena promo tiket 9 euro di Jerman hanya berlaku sampai bulan Agustus, sehingga mulai bulan September nanti biaya transportasi khususnya kereta, bus, dan lain-lain akan mengalami kenaikan yang relevan dengan dampak perang yang ditimbulkan saat ini, seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai Azubi hanya bisa menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini dan menekan gaya hidup sehemat mungkin supaya bisa terus bertahan di tengah krisis yang melanda, seperti itu teman-teman. Yang untuk kebutuhan pokok sehari-hari, untuk makan, minum itu biasa kita makan 3 kali sehari. Jadi semuanya tergantung lagi ke gaya hidup masing-masing. Tapi yang jelas kita semua di sini berharap mudah-mudahan perang, krisis yang sedang terjadi di dunia ini yang ditimbulkan dari perang Rusia Ukraina ini segera berakhir dan bisa kembali normal kembali, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang punya cita-cita ke Jerman, untuk Ausbildung ke Jerman atau sekolah atau bekerja, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, wujudkan cita-cita teman-teman walaupun ada isu perang dan juga krisis yang sedang melanda dunia saat ini, seperti itu teman-teman. Wujudkan, jangan ragu-ragu, mudah-mudahan berhasil. Saya doakan semoga semuanya berjalan lancar dan semuanya bisa kembali normal. Segitu dulu video saya kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya di Zweite Lehrjahr atau tahun kedua Ausbildung saya di Jerman. Ciao ciao. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya.